Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar materi KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua atau lebih bilangan. Cara mencari KPK ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama menggunakan pohon faktor, yang kedua dengan tabel sengkedan, dan yang ketiga dengan daftar kelipatan. Sebelum kita lanjut mencari KPK, kita harus memahami dulu apa itu bilangan prima, karena bilangan prima ini sangat penting dalam mencari KPK. Ini sangat berkaitan ya antara bilangan prima dengan contoh-contoh soal untuk mencari KPK. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima yaitu bilangan yang lebih besar dari 1, hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Adapun contoh bilangan prima dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan lain-lainnya. Intinya, bilangan-bilangan ini merupakan bilangan yang hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, ini tidak bisa dibagi oleh bilangan lain selain 1. Contohnya 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tidak ada bilangan yang bisa membagi habis 2 ini. Begitu juga seterusnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini setelah 17 berarti berapa? Yaitu 19, karena tidak ada yang bisa membagi 19 kecuali 1 dan dirinya sendiri. 1 bukan bilangan prima, dan 2 merupakan satu-satunya bilangan prima yang genap. Kalau kita lihat di sini benar ya, hanya 2 saja yang merupakan bilangan genap yang menjadi anggota bilangan prima. Seterusnya merupakan bilangan ganjil. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukan KPK dari 12 dan 18 menggunakan metode pohon faktor. Nah, kita akan mengerjakan soal ini dengan metode pohon faktor ya. Di soal katanya KPK-nya yang harus dicari itu dari 12 dan 18. Ingat, kita tulis dulu bilangan prima karena nanti sangat berkaitan ya. Kita mulai bilangan prima tuh di sini ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang kita mulai dari bilangan 12. Bagaimana cara mencari KPK menggunakan pohon faktor? Di sini pertama kita buat di atas itu 12. Lalu kita lihat bilangan prima. Bilangan prima yang pertama adalah 2. Kita bagi 12 dengan bilangan prima. Karena 12 ini bisa dibagi oleh 2, maka kita letakkan bilangan prima pertama yaitu 2 di sini. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Kemudian karena 6 masih bisa dibagi 2, kita tetap 2 di sebelah kiri nih. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Seterusnya, apakah 3 ini bisa dibagi oleh 2? Jawabannya adalah tidak bisa. Oleh karena itu kita lihat bilangan prima yang kedua. Setelah 2 ada 3. Apakah 3 bisa membagi 3 sendiri? Jawabannya bisa ya. Oleh karena itu kita letakkan di bawah sini 3. Karena 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. Jika sudah sampai di 1 artinya mencari KPK untuk 12 sudah selesai. Nah, dalam bilangan 12 kita dapat yang menjadi anggota KPK-nya yaitu 2, 2, dan 3, kemudian 1. Kita buat di sini. 12 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 3 dikali 1. Atau 2 pangkat 2 kali 3 kali 1. Kemudian kita ke bilangan 18. Kita membaginya mulai dari bilangan prima pertama yaitu 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 ini tidak bisa dibagi oleh 2. Oleh karena itu kita ambil anggota bilangan prima yang kedua yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3.
3 dibagi 3 lagi itu hasilnya adalah 1. Kalau sudah sampai 1 berarti sudah selesai. Nah, teman-teman perhatikan ya. Jadi selagi kita bisa membagi bilangannya dengan 2, kita pakai 2 terus. Tetapi kalau misalnya sudah sampai contohnya di 9 ini, yang artinya tidak bisa dibagi oleh 2, maka kita ambil 3. Dan seandainya nanti hasil yang di sini adalah 5, sedangkan 5 tidak bisa dibagi oleh 2 dan tidak bisa dibagi oleh 3, maka kita ambil bilangan primanya yaitu adalah 5. Begitu ya. Nah, karena di sini kita dapat 18 sama dengan 2 kali 3 kali 3 kali 1. Nah, kita tulis di sini ya. 2 kali 3 kali 3 kali 1. Atau menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 1. Sekarang kita cari KPK antara 12 dan 18. Di sini kita fokusnya di sini ya. Yang sudah kita pangkatkan, di sini kita fokusnya. Oke. KPK itu adalah kita mencari bilangan yang sama, tapi pangkatnya kita ambil yang tertinggi. Di sini kita punya 2 pangkat 2 dan juga 2 saja, atau 2 pangkat 1. Maka kita ambil yang tertinggi, yaitu 2 pangkat 2. Kita tuliskan di sini, KPK sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian lihat, adakah lagi bilangan yang sama? Yaitu ada ya, 3. Yang pertama 3 pangkat 1 atau 3 saja, yang di bawahnya adalah 3 pangkat 2. Kita ambil pangkat tertinggi, berarti 3 pangkat 2. Kita tulis di sini. Kali 3 pangkat 2, kemudian ada 1. Karena 1 sama-sama besar sama pangkat 1, kita ambil saja 1. Jadi dapat KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 1. Yang kalau kita kalikan 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 1 tetap 1. Jadi KPK dari 12 dan 18 hasilnya adalah 4 kali 9 kali 1 sama dengan 36. Cara yang kedua, kita akan menentukan KPK dari 24 dan 30 menggunakan metode tabel Sengkedan. Nah, karena katanya menggunakan tabel Sengkedan, tentu kita di sini menggunakan tabel. Jangan lupa buat bilangan primanya dulu biar kita tidak bingung. Di sini sudah ada bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, bagaimana cara mencari KPK menggunakan tabel Sengkedan? Pertama-tama, kita tulis dulu bilangan yang akan kita cari KPK, yaitu ada 24 dan 30. Kemudian, di tabel sebelah kiri sini, kita letakkan bilangan prima yang bisa membagi 24 atau 30. Maka di sini yang pertama yaitu 2. 2 ini bisa membagi 24 dan 30. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Selesai langkah pertama. Kemudian kita lihat bilangan berapa yang bisa membagi 12 atau 15. Masih bisa 2 di sini. Walaupun 15 ini tidak bisa dibagi oleh 2, tetapi 12 masih bisa. Oleh karena itu, kita masih pakai anggota bilangan prima yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6, sedangkan 15 tidak bisa dibagi habis oleh 2. Maka kita tulis saja 15 lagi di bawahnya. Nah, kemudian lihat lagi, ada 6 dan 15. Berarti bilangan ini salah satunya masih bisa dibagi oleh 2. Kita letakkan lagi 2 di bawah sini. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Dan 15 masih tidak bisa habis dibagi oleh 2. Kita tuliskan saja lagi 15-nya di tabel ini. Kita lihat lagi. Bilangan kita sekarang 3 dan 15, yang mana kedua bilangan ini tidak bisa habis dibagi oleh 2. Berarti kita ganti bilangan primanya dengan yang bisa membagi salah satu dari mereka, yaitu bilangan yang kedua dari bilangan prima angkanya 3. Kita letakkan 3 di sini. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1. 15 juga bisa dibagi 3, hasilnya adalah 5. Kita dapat 1 dan 5.
1 dan 5 ini kan tidak bisa dibagi oleh 3, berarti kita ganti lagi bilangan prima yang bisa membagi salah satu dari mereka. Setelah 3, bilangan prima selanjutnya adalah 5, berarti kita pakai 5 di sini. 1 dibagi 5 itu tidak bisa, berarti kita turunkan saja 1. Sedangkan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara kita melihat sudah selesai atau belum mencari KPK-nya? Kita lihat saja di akhir. Kalau sudah 1 dan 1 hasilnya itu artinya sudah selesai. Di sini kita dapat KPK dari 24 dan 30 yaitu yang diberi warna biru ini ya guys. Jadi yang berada di sebelah kiri. Nah, di sini kita punya 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Kita salin saja di sini. KPK sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau kita singkat menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8 dikali 3 dikali 5. Itu didapat KPK-nya adalah 8 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Jadi jawaban dari KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Sekarang kita akan mencari KPK dengan metode yang ketiga, yaitu dengan metode daftar kelipatan. Kita punya soal, tentukan KPK dari 6 dan 8 menggunakan metode daftar kelipatan. Sekarang kita jawab. Kalau menggunakan metode kelipatan sebenarnya lebih sederhana caranya. Karena kita tinggal buat saja. Yang pertama kelipatan 6. Kelipatan 6 di sini maksudnya adalah 6 kalau ditambah 6 tambah 6 seterusnya hasilnya berapa. Seperti ini. Kita mulai dari 6. 6 tambah 6 kan 12. 12 tambah 6 itu 18. 18 tambah 6 24 dan begitu seterusnya. Itu namanya kelipatan 6. Setelah kita dapat kelipatan 6, kita cari kelipatan 8. Sama ya. 8 tambah 8 itu 16, 16 tambah 8, 24, 24 tambah 8, 32, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara mencari KPK-nya? Nah, setelah kita dapat anggota kelipatan 6 dan anggota kelipatan 8, sekarang kita cari bilangan yang sama dari kedua bilangan ini. Tapi dia yang paling kecil ya. Nah, di sini kita lihat yang paling kecil yang sama adalah 24. Di atas ada 24, di bawah juga ada 24. Kemungkinan kalau kita lanjutkan mencari kelipatannya, mungkin saja masih ada bilangan yang sama di antara kedua mereka. Tetapi kita ambil yang paling kecil saja. Karena di sini kita dapat bilangan yang sama antara kelipatan 6 dan kelipatan 8 adalah 24, maka KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Setelah kita mempelajari ketiga metode untuk mencari KPK, sekarang kita akan mencari KPK dengan 3 metode. Tujuannya di sini hanya untuk memastikan saja jika digunakan ketiga metode yang sudah kita bahas, apakah hasilnya akan tetap sama atau berbeda ya? Nah, sekarang kita mulai dari soalnya tentukan KPK dari 15 dan 20. Kita mulai dengan cara pertama menggunakan pohon faktor. Kita buat dulu di sini bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Lalu kita cari anggota KPK dari 15. 15 tidak bisa dibagi oleh 2. Maka kita langsung lanjut ke pembaginya bilangan prima yaitu 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 3, maka kita lanjut anggota seterusnya dari bilangan prima yaitu 5. Jadi di sini 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kalau sudah sampai 1, sudah ya berhenti. Nah, di sini kita dapat 15 anggotanya yaitu 3 kali 5 kali 1. Nih, kita lanjut mencari anggota dari bilangan 20. 20 bisa dibagi oleh 2. Kita mulai dari 2 jadi. 20 dibagi 2 hasilnya 10.
10 dibagi 2 hasilnya 5. Karena 5 tidak bisa dibagi oleh 2, kita ganti bilangan seterusnya adalah 3. Tetapi 5 juga tidak bisa habis dibagi oleh 3. Berarti kita lanjut ke 5 saja. Jadi di sini kita buat 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Sampai 1 sudah selesai. Kita dapat 20 sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 dikali 1. Atau kita singkat menjadi 2 pangkat 2 kali 5 kali 1. Nah, tadi kalau mencari KPK kita lihat bilangan yang sama dan kita ambil yang pangkat tertinggi. Di 15 tidak ada 2 ya. 2 adanya di 20 yaitu 2 pangkat 2. Berarti kita langsung saja tulis 2 pangkat 2. Kemudian adakah yang sama lagi? Ada ya, yaitu 5 dan 1. Tapi sebelumnya kita ambil dulu 3. Karena di bawah tidak ada 3, berarti kita letakkan saja 3 yang dari 15 ke KPK-nya. Nah, kita lihat 5 ada di 15 dan 5 juga ada di 20. Karena mereka pangkatnya sama-sama 1, kita ambil salah satunya saja. Yaitu kita tuliskan di sini 5. Begitu juga sama dengan 1 ya. 1 juga sama antara yang dari 15 dan dari 20. Kita dapatlah KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 1. Yang mana kalau kita uraikan, 2 pangkat 2 ini hasilnya 4. 4 kali 3 kali 5 kali 1 hasilnya adalah 60. Jadi KPK dari 15 dan 20 yang dicari dengan metode pohon faktor hasilnya adalah 60. Dengan soal yang sama, kita cari KPK dari 15 dan 20, tetapi menggunakan tabel sengkedan. Nah, sekarang kita buat. Yang akan kita cari, kita letakkan paling atas, yaitu 15 dan 20. Kita cari pembaginya dari bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 15 tidak bisa habis dibagi oleh 2. Maka kita tuliskan saja, langsung turunkan saja 15-nya. Sedangkan 20 itu kalau dibagi 2 hasilnya adalah 10. Lanjut, antara 15 dan 10 ini masih bisa dibagi 2. Jadi kita masih tuliskan 2 di bawah sini. 15 dibagi 2 tidak bisa, kita turunkan saja. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, karena bilangan yang kita dapat adalah 15 dan 5, kedua bilangan ini tidak bisa dibagi oleh 2. Maka pembaginya kita cari anggota prima yang lain, yaitu 3. 3 di sini kita taruhkan, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, kita tetap turunkan saja. Kemudian bilangan kita seterusnya adalah 5 dan 5. Yang mana kita langsung gunakan saja bilangan anggota bilangan prima yaitu 5. Kita buat 5 di sini. 5 bagi 5 1, 5 bagi 5 1. Kalau sudah hasilnya 1 dan 1 begini artinya sudah selesai. Maka kita dapatlah KPK-nya yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Yang kalau kita singkat menjadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4 kali 3 kali 5 hasilnya sama dengan 60. Nah, cara menggunakan tabel sengkedan ini hasilnya sama dengan kita mencari KPK dengan metode pohon faktor tadi kan, sama-sama 60. Sekarang kita akan membuktikan KPK dari 15 dan 20 menggunakan metode daftar kelipatan. Kita buktikan apakah hasilnya akan sama dengan metode pohon faktor dan metode tabel sengkedan, yang mana hasil KPK-nya adalah 60. Nah, kita langsung saja kelipatan 15, yaitu anggotanya 15, 30, 45, 60, 75, 90, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 20. Anggotanya 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Sekarang kita lihat, adakah bilangan yang sama di antara kedua kelipatan ini?
bilangan yang sama adalah ini ya, 60. Di kelipatan 15 ada 60, di kelipatan 20 juga ada 60. Maka kita dapatlah KPK dari 15 dan 20 menggunakan metode daftar kelipatan adalah 60. Jadi kesimpulannya adalah walaupun cara yang kita cari berbeda metodenya, baik itu pohon faktor, tabel sengkedan, atau daftar kelipatan, hasilnya akan tetap sama ya. Sekian penjelasan materi KPK dari saya. Semoga bisa membantu adik-adik semuanya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.